Pemerintah akhirnya melonggarkan kebijakan penggunaan masker di tengah menurunnya tren kasus COVID-19. Berdasarkan sejumlah indikator, Indonesia pun disebut sudah mulai melakukan transisi dari fase pandemi menuju endemi COVID-19. Tren kasus COVID-19 di Indonesia terus menurun. Penambahan kasus konfirmasi pada Senin lalu hanya 182 orang, lebih rendah dari hari sebelumnya, yaitu 257 orang. Bahkan pada Selasa sore, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya pelonggaran penggunaan masker, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Kebijakan yang diambil pemerintah beberapa waktu terakhir juga menunjukkan semakin terkendalinya COVID-19 di Indonesia. Mulai dari izin melakukan mudik, pelonggaran syarat perjalanan, hingga dibukanya kembali tempat-tempat hiburan. Angka positivity rate juga menunjukkan data yang cukup melegakan. Di ibu kota, positivity rate ada di angka 1,3%. Sementara di Indonesia, 1,6%. Pemerintah melalui Menko PMK menyebut Indonesia kini sudah mulai melakukan transisi dari pandemi menuju endemi COVID-19. Namun, cukupkah fakta-fakta di lapangan menjadi bekal Indonesia untuk benar-benar masuk ke fase endemi? Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait pelonggaran penggunaan masker dan transisi Indonesia menuju endemi, telah bergabung bersama kami Jubir Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dan epidemiolog Diki Budiman. Assalamualaikum, selamat malam Bu Siti. Waalaikumsalam. Pak Diki. Selamat pagi waktu Australia. Kita sebelum berdiskusi, kita dengarkan terlebih dahulu keterangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai pelonggaran penggunaan masker. Dan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Langsung saja kita diskusikan bersama dengan Pak Diki dan Bu Nadia. Saya ke Pak Diki terlebih dahulu. Pak Diki, dari apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kesan keistimewaan nampaknya pudar karena kalau kita lihat soal pelonggaran masker pun sekarang sebelum diumumkan oleh Presiden sudah banyak kita temukan di mana-mana yang lepas masker. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, ini sebetulnya bukan hal yang mengagetkan ya, karena indikasi ke arah itu juga sudah
terlihat ya. Walaupun betul saat ini kita melihat ada perbaikan ya dari sisi kasus, dari indikator-indikator yang ada, tapi saya kira perlu sekali nanti para pejabat di bawah ya, di baik itu level menteri ke bawah sampai ke daerah ya, untuk lebih menegaskan ya pada publik bahwa selain sisi ada progres berita baik, tapi kita harus tahu juga ada sebetulnya yang sifatnya juga mengancam gitu, bahwa situasi ini belum, katakanlah kan ini masih pandemi gitu. Ketika masih pandemi artinya situasi krisis itu masih ada, bahkan mengancam. Dan kita harus ingat vaksinasi itu bukan tombol on off bahwa pandemi akan berakhir otomatis atau automatically gitu ketika cakupan itu meningkat. Tidak. Jadi kita harus ingat bahwa vaksin ini ada kebatasan. Salah satu kelemahannya adalah dia tidak bisa mencegah penularan. Pak Diki, gitu. sampai Jadi di sana. Jadi poin Anda yang saya garis bawahi soal timing ini penting. Apakah yang disampaikan Presiden mengenai pelonggaran masker ini terlambat, ini terlalu cepat atau sudah tepat? Menurut saya terlalu cepat ya, terlalu cepat dan tentu untuk beberapa daerah tidak tepat ya, karena bagaimanapun Indonesia ini luas, Indonesia ini bervariasi, cakupan vaksinasinya, juga responnya, termasuk kesadaran di publik dan juga sektor-sektor, sehingga menurut saya ini yang katakanlah kalaupun nanti diperbaiki, diperkuat narasinya lah dalam tanda kutip ini di daerah-daerah, kita harus memastikan bahwa ini nggak bisa digeneralisasi, termasuk bahwa oke lah kalau di ruang luar ya, tapi pada beberapa prinsipnya begini, COVID-19 ini di-lead kecepatan penularannya karena orang asimptomatis, orang nggak bergejala. Gitu. Iya, kami menangkap poin Anda. Saya langsung ke Bu Nadia. Apa yang disampaikan menarik soal imbauan Presiden tidak bisa berlaku umum, tren kasus masing-masing daerah berbeda, termasuk bagaimana setiap orang di setiap daerah juga berbeda cara menanggapinya. Bagaimana Bu Nadia? Iya, jadi memang kalau kita bicara tadi ya mengenai kepatuhan masyarakat, sebenarnya sebelum pengumuman tadi Mas Abram bilang bahwa masyarakat sudah tidak terlalu patuh ya melakukan protokol kesehatan, dan itu memang ada survei yang kita lakukan ya bersama tentunya Satgas, memang terjadi penurunan. Tapi yang penting kita lihat adalah dampak terhadap penularan COVID-19. Jadi kalau kita lihat kan ini udah tanggal 16 Mei ya, yang artinya kurang lebih sudah, kalau kita lihat dari puncak arus mudik ini sebenarnya sudah lebih dari 14 hari, dan kita lihat bahwa tidak ada secara signifikan peningkatan kasus ataupun adanya klaster. Jadi kalau kita melihat dampak dari mobilitas yang tinggi ataupun juga di dalam kegiatan mobilitas itu terjadi penurunan protokol kesehatan, kita melihat bahwa ini tidak akan terjadi lonjakan kasus yang kemudian membuat kita harus mengevaluasi lagi pelonggaran-pelonggaran yang kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentunya tadi indikator-indikator ya, kasus konfirmasi, reproduksi rate daripada virus COVID-19, tingkat positivitas, tingkat keterisian perawatan rumah sakit, itu yang menjadi indikator bahwa memang menurun. Ya, di samping itu vaksinasi yang terus meningkat. Oke, kami menangkap poin Anda. Anda sudah menyinggung soal kepatuhan masyarakat yang berbeda-beda. Bagaimana tanggapan masyarakat? Itu yang kita akan cerna langsung. Itu akan kita dengarkan langsung. Bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan pelonggaran penggunaan masker. Boleh tidak menggunakan masker di ruang terbuka, di tempat terbuka. Kita tanyakan kepada rekan kami Yola Duyanti di kawasan Sabang, Jakarta. Yola, bagaimana sebetulnya respon masyarakat mengenai aturan boleh tidak pakai masker di ruang terbuka, tempat terbuka? Baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Memang seperti yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan kebijakan terbaru terkait pelonggaran penggunaan masker. Kini masyarakat sudah diperbolehkan untuk tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan ataupun pendapat dari warga di area Sabang, Jakarta Pusat ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga di area ini. Halo, selamat malam Kak. Halo, malam. Kakaknya dengan kakak siapa nih? Fitri. Kak Fitri.
Kak Fitri, udah tahu belum sih kalau sekarang masyarakat sudah diperbolehkan untuk melepas masker di saat beraktivitas di luar ruangan? Udah tahu. Pendapatnya gimana nih Kak terkait kebijakan tersebut? Pendapatnya kalau saya sih seneng ya, soalnya kan jadi kalau ngobrol sama teman biasanya kalau pakai masker kan nggak kedengeran. Sekarang mungkin kalau nggak pakai masker lebih jelas, terus aktivitas juga lebih nyaman kalau di luar ruangan. Ya seneng lah. Nantinya ke depannya Kak Fitri akan tetap memakai masker atau justru melepas masker di saat beraktivitas nih Kak? Mungkin ke depannya kalau di luar mungkin nggak pakai masker kalau di luar ruangan, cuman memang tetap jaga jarak, tetap jaga prokes, dan tetap mengikuti aturan pemerintah. Itu aja sih. Berarti Kakak Fitri setuju nih ya dengan kebijakan tersebut ya? Setuju sih selama aman untuk semuanya. Alasan setuju apa nih Kak? Apa ya? Ya karena saya sendiri kan sudah divaksin dan saya juga termasuk teman-teman saya juga, jadi ya nyaman aja sih dan setuju. Terima kasih Kak Fitri atas waktunya. Ya, Abraham dan juga pemirsa, memang kebijakan dari Presiden Joko Widodo terkait pelonggaran penggunaan masker ini mendapatkan respon positif dari warga. Dan untuk diketahui Abraham dan juga pemirsa, namun Presiden Joko Widodo tetap menyarankan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ataupun beraktivitas di dalam ruangan, ataupun mereka yang memiliki kategori rentan ataupun lansia dan juga memiliki penyakit komorbid, tetap disarankan untuk selalu menggunakan masker di saat beraktivitas. Abraham. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Yola. Saya akan perbincangkan apa yang Anda laporkan di sana. Saya kembali ke Bu Nadia. Bu Nadia, disadari atau tidak di laporan rekan kami tadi, kita melihat segelintir orang juga sebetulnya sudah tidak menggunakan masker ya. Entah mereka tiba-tiba mendengarkan Presiden konferensi pers, kemudian mereka langsung dengan bersemangat begitu tidak menggunakan masker. Tapi pun sudah disebutkan tadi, trennya menurun. Bagaimana menjelaskan keadaan ini kepada publik? Iya, artinya penggunaan masker ini bukan berarti sama sekali tidak digunakan ya. Kalau kita lihat pada kondisi-kondisi tertentu memang sudah bisa tidak menggunakan masker, dan ini sebenarnya bukan hanya Indonesia, banyak negara juga sudah menerapkan hal ini ya. Tetapi tentunya tidak berarti kemudian masker ditinggalkan sama sekali. Jadi kita sudah tahu ya. Jadi kalau tidak sedang atau kalau kita sedang beraktivitasnya di luar ruangan, area terbuka, tidak padat orang, maka bisa tidak menggunakan masker ya. Okay. Tapi kemudian kalau kita adalah kelompok rentan, lansia, punya komorbid, artinya kelompok yang vulnerable ya, berada di ruang tertutup, padat apalagi ya, terus ditambah kalau kita yang punya gejala batuk pilek, itu harus tetap pakai masker. Jadi kalau kita lihat kebijakan ini bukan diambil tidak melihat dengan bagaimana kondisi negara lain ya. Kalau kita lihat seperti Italia, Singapura, Amerika Serikat, Jerman, indoor itu dia tetap masih mewajibkan untuk pakai masker, walaupun juga mungkin dalam pelaksanaannya ada yang tidak menggunakan. Tapi artinya kalau kemudian himbauan kita itu masih tetap menggunakan masker, protokol kesehatan kita masih menggunakan masker, itu masyarakat itu kan masih ada yang kita tahu bahwa kalau kita ingat ya Mas Abraham, teorinya kalau dua-dua pakai masker itu kan penularan bisa turun sampai dengan 95%. Kalau salah satu pakai masker, maka itu bisa turun 75%. Jadi yang tadi disampaikan Pak Diki mengenai adanya proteksi masih ada seperti itu. Oke, saya kembali ke Pak Diki. Pak Diki, sebagaimana yang disampaikan oleh warga tadi, nyaman nampaknya menjadi opsi yang dipilih oleh warga. Tapi di sisi lain kita harus ingat juga ada aman juga yang harus terus dikedepankan. Bagaimana menjawabnya? Ya, di sinilah ya dalam kajian ya, kebetulan riset saya dalam pandemi ini adalah di komunikasi risiko. Jadi bicara masalah persepsi risiko ini yang harus dibangun oleh pemerintah dalam setiap level, dan terutama yang tahu ini kan pemerintah daerah ya, yang apal benar. Nah, karena begini, informasi yang memadai itulah yang harus diberikan pada publik. Apa bahayanya? Karena kalau dia tidak memakai masker dalam artian di tempat yang seperti tadi itu ya, karena begini, outdoor itu tidak semuanya aman, karena
indikator sederhananya tuh outdoor itu kalau dagu kita ini merasa ada angin itu relatif aman. Sirkulasinya berarti lumayan baik. Ya. Tapi kalau seperti nggak ada angin sama sekali, nah itu yang artinya ya nggak ada bedanya, atau risikonya tetap ada gitu, bahkan bisa tinggi ketika kepadatan terjadi. Nah hal-hal seperti ini jadi menilai risiko inilah yang harus kita bangun ya, terutama di masyarakatnya dalam tentu dengan teknik-teknik yang berbeda disesuaikan. Nah karena bagaimanapun kita ini kan mau masa transisi, kita menghadapi era yang jauh lebih rawan, saya sampaikan era lebih rawan. Nah perilaku-perilaku ini sebenarnya ya diperlukan, kan tadi Pak Presiden sebenarnya jelas kalau flu, batuk, pilek. Nah inilah yang saya kira sekali lagi kesempatan untuk membangun literasi pada publik. Ya, soal literasi kesimpulan yang saya tangkap, nyaman boleh tapi aman juga tidak boleh tinggalkan. Dua bahasa yang nampaknya seharusnya saling berkesinambungan, saling mengisi satu sama lain di masa transisi seperti ini. Terima kasih atas waktu Anda Pak Diki dan juga Bu Nadia. 4 unit rumah semi permanen yang berada di pemukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Informasinya saat lagi untuk Anda.